Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam sarapan pagi GPDI Situbondo. Ucap syukur pada Tuhan, kita tetap diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa sama-sama melihat firman Tuhan, berbagi firman Tuhan. Hari-hari di mana kegiatan kita masih ada dalam masa pandemi, tentunya situasi yang masih sering kali kita rasakan kurang menyenangkan, sering kita rasakan. Kita diperhadapkan juga dengan satu wacana bahwa kehidupan baru akan dimulai. Orang menyebutkannya dengan new normal. Keadaan normal adalah keadaan yang biasanya mengikuti standar kehidupan kita secara alami, melakukan semua aktivitas kita secara biasa, hobi, ibadah, bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi situasi ini berbeda ketika memasuki masa pandemi. Orang-orang masuk di dalam satu budaya yang baru, budaya work from home, budaya anak-anak yang harus belajar dari rumah, ataupun budaya-budaya yang lain, termasuk juga ibadah online yang sekarang ini kita kerjakan. Kalau kita melihat hampir seluruh kehidupan Tuhan Yesus itu adalah satu kehidupan yang di luar normal, situasi yang tidak normal, mulai dari kelahirannya, terus termasuk masa kanak-kanak, dewasa, sampai kematiannya, kebangkitannya. Kita melihat itu hal-hal yang di luar dari normal kehidupan manusia. Kita baca dulu satu ayat di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang 10 yang bagian B. Saya bacakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memang datang kemari ke dunia adalah untuk memberikan hidup manusia itu tidak hanya normal, tetapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di King James Version itu disebutkan more abundantly. Dengan kata lain, Tuhan memberi berkat berkelimpahan di dalam kehidupan kita, lebih dari yang normal. Itu sebabnya ketika ada wacana akan ada new normal, kita diharapkan bisa mulai kehidupan yang baru, kehidupan normal yang baru, dengan jalan berdampingan dengan apa yang kita sebut corona ini. Cara hidup yang baru, menyesuaikan perilaku hidup yang baru, dan mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang harus kita lakukan. Ada cara kehidupan, kebiasaan yang baru, dan termasuk juga pelayanan ibadah minggu yang tidak bisa seperti biasanya. Kita harus hadir di rumah masing-masing, tidak bisa hadir di gereja. Kita melaksanakan ibadah mungkin melalui live streaming, atau kita mendapatkan model online untuk mendapatkan berkat-berkat firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat cara seperti ini, saya teringat satu ayat di dalam Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan Yesus ketika mengatakan bahwa menyediakan hidup yang dengan segala kelimpahan, Tuhan Yesus mengingatkan kembali tentang penggenapan ayat ini, bahwa Tuhan sekarang sudah membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh. 'tumbuh. Nah, kita perlu ada kesadaran.
bahwa apa yang sedang dikerjakan Tuhan hari-hari ini kemungkinan merupakan penggenapan dari nubuatan di kitab Yesaya ini. Kita akan menikmati semua kehidupan kita dengan tantangan-tantangan yang ada. Kata menikmati, saya sering melihat orang-orang yang ada dalam siaran televisi dengan kata adventure, my trip, my adventure. Tantangan yang dihadapi dengan sukacita. Demikian juga kehidupan ini. Ketika kita melihat janji Tuhan, kita mau meyakini bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Dikatakan membuat jalan di padang gurun. Saya teringat ketika Pak Jokowi akhirnya merealisasikan jalan tol itu direncanakan sampai ke Banyuwangi. Kita bersukacita dan walaupun masih sampai di Probolinggo, mungkin kita yang menikmati jalan tol itu merupakan jalan yang mudah, memudahkan kita untuk akses ke kota-kota yang lain. Kita bersyukur itu, dan kita bayangkan bahwa melalui hal-hal ini sebenarnya Tuhan sedang membuat jalan tol di padang gurun. Di saat-saat tidak nyaman, Tuhan menyediakan jalan yang luar biasa indah. Janji berikutnya adalah sungai, air, kesegaran di padang belantara. Ketika kita berada di padang belantara, sesuatu yang kita rindukan adalah kesegaran air. Dan itu adalah janji firman Tuhan yang kita mau aminin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berada di ruang komputer. Ruang ini adalah ruang yang baru direnovasi. Dan karena apa? Karena kami menerima 32 unit komputer PC bantuan yang kami sudah ajukan beberapa tahun dan baru direalisasikan tahun 2019. Kami sangat bersukacita karena anak-anak nantinya bisa mengikuti ujian nasional 2020 ini dengan memakai fasilitas yang ada. Kami sangat bersukacita. Tetapi Corona ini membuat ujian nasional yang akan digelar di 2020 dan merupakan kegiatan UN yang terakhir, akhirnya juga anak-anak tidak bisa menikmati mengikuti UN dengan fasilitas baru. Tetapi apa yang harus kami imani? Tuhan sedang merendah sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Saya teringat ini ketika beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan kepala dinas yang lama yang mendukung sekolah kita untuk membuat ini, dan dia emang ya tidak sempat anak-anak menikmati. Dari situ saya teringat, iya, berapa tahun kita meminta alat-alat ini bisa kita miliki. Tetapi ketika kita sudah memilikinya, ternyata kita tidak bisa memanfaatkan untuk saat ini. Tapi kita yakini pada masa yang akan datang, ketika new normal ini berlaku, kita akan berharap murid-murid kita, siswa-siswa kita akan menikmati semua sarana ini. Itu sebabnya kita rindu juga siswa-siswa kita nantinya akan ada banyak yang bergabung bersama kita karena Tuhan senantiasa memberkati kita di tempat ini. Kita menantikan dengan iman kita janji dan berkat-Nya. Menikmati Tuhan kita yang kaya dengan kreativitas. Menikmati Tuhan kita yang kaya dengan segala anugerah berkat untuk kita. Hari-hari ini banyak jemaat yang dipakai Tuhan dalam pelayanan online. Sarapan pagi, Rabu berbagi. Rasanya ini hal yang baru, tapi mari kita sama-sama menikmatinya. Kita juga bisa saling mendoakan dengan online, seperti yang dilakukan di kelompok-kelompok rayon. Ketika wanita tidak menggelar ibadah wanita, kita bisa berdoa online dengan kelompok rayon. Kita juga bisa tetap menikmati pembelajaran di rumah masing-masing atau bekerja dengan online. Dan kita beradaptasi semua dengan
pelayanan atau bekerja secara online. Kita perlu dekat dengan Tuhan dan mendengar firman-Nya setiap saat, sehingga kita senantiasa diperbarui dari ke hari. Hidup mengerjakan kehendak-Nya di dalam masa new normal, hidup baru sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ayat yang terakhir saya bacakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batin ya kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Percayalah bahwa Tuhan sedang menuntun kita melewati masa-masa ini menuju kekekalan, karena Tuhan Yesus mau kembali dan kita mau bersiap-siap untuk semakin dekat dengan Tuhan dalam masa-masa ini untuk menantikan penggenapan seluruh janji Tuhan. Semoga renungan pagi ini melalui sarapan pagi memberkati kita semuanya. Amin.